Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Karmila dari PT IKA 2D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran diksi ya. Untuk slide pertama yaitu pengertian diksi. Di sini, diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan juga lazim. Pemikiran diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak tersampaikan. Diksi juga termasuk dalam pembahasan aspek kata dalam sajak. Aspek kata di dalam diksi meliputi denotasi, konotasi, morfologi, semantik, dan etimologi. Penyair menggunakan diksi untuk memperoleh makna puitis tertentu. Penggunaan diksi yaitu untuk mendapatkan makna setepat-tepatnya untuk banyak pernyataan. Diksi yang sangat akan menimbulkan imajinasi yang memiliki estetika dan puitik. Penerapan diksi yang paling dasar adalah pada pengungkapan gagasan penulis. Selain itu, diksi juga dapat diterapkan pada saat pembicara di depan publik, maupun untuk menulis beragam karangan atau penggunaan ketepatan pilihan kata oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif. Macam-macam diksi. Diksi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu sinonim. Sinonim merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Penggunaan kata sinonim biasanya dimaksudkan untuk membuat apa yang dikatakan atau dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan. Contohnya adalah mampus. Itu kan sebuah kata kasar. Jadi ekspresi mengungkapkan yang lebih halusnya itu adalah wafat. Antonim. Antonim merupakan pilihan kata yang memiliki makna berlawanan atau berbeda. Contohnya adalah besar dan kecil. Polisemi. Polisemi merupakan frasa kata yang memiliki banyak makna. Contohnya yaitu kata kepala yang dapat bermakna bagian tubuh yang terletak di atas leher, atau dapat juga bermakna bagian yang terletak di sebelah atas ataupun depan. Sedangkan homograf merupakan kata-kata yang memiliki tulisan sama, tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Contohnya yaitu apel. Apel jika dibaca adalah apel, ia berarti buah. Jika dibaca apel, ia berarti upacara atau apel pagi. Homofon merupakan kata yang memiliki bunyi yang sama, tetapi berbeda makna dan ejaan. Contohnya, bang. Cara bacanya bang, cuman tulisannya bang. Homonim. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama namun berbeda maknanya. Contohnya yaitu bulan yang biasa berarti bulan satelit alami bumi atau bulan dalam kalender. Hiponim. Hiponim merupakan kata yang maknanya telah tercakup di dalam kata lainnya. Contohnya itu salmon yang telah termasuk ke dalam makna kata ikan. Berarti ikan salmon ya. Terus selanjutnya hipernim. Hipernim merupakan kata yang telah mencakup makna kata lain. Contohnya kata sempurna yang telah mencakup kata baik, bagus, dan beberapa kata lainnya. Untuk selanjutnya yaitu syarat penggunaan diksi. Diksi digunakan sebagai cara untuk menentukan suatu aturan bahasa. Syarat paling awal adalah penggunaan diksi adalah adanya sejumlah kata yang artinya mirip. Dari beberapa kata tersebut kemudian pilih satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian.
Diksi bukanlah sekadar memilih kata mana yang tepat, tetapi juga harus mempertimbangkan kecocokan kata dengan konteks. Selain itu, makna dari kata harus bersesuaian dengan nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat pemakainya. Pilihan kata secara mahir hanya dapat dilakukan jika ada penguasaan kosakata yang cukup luas. Penggunaan diksi juga harus memiliki kemampuan dalam membedakan secara tepat kata-kata yang memiliki makna yang serupa. Penggunaan diksi harus memiliki kesadaran untuk menguasai kosakata. Wawasan yang diperlukan untuk menggunakan diksi adalah pengetahuan tentang beragam kata yang tepat menjadi sinonim, antonim, dan tesaurus. Penggunaan diksi juga harus memperhatikan kaidah makna. Kata harus dipilih sesuai dengan ketepatan sebagai lambang objek, pengertian, dan konsep. Makna dalam kata yang dipilih harus berhubungan dengan bentuk bahasa dan objek atau suatu yang diacunya. Jenis makna utama dalam mempertimbangkan pemilihan kata yaitu makna denotatif atau makna leksikal dan makna konotatif dan makna gramatikal. Selanjutnya yaitu fungsi diksi. Diksi adalah pembuatan karya sastra yang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang membuat orang yang membaca atau mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Terus membuat komunikasi lebih efektif, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan serta verbal, serta membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat hingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Selanjutnya yaitu ketepatan. Indikator ketepatan pilihan kata tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat dan sesuai berdasarkan kaidah bahasa yang baik dan benar. Yang kedua yaitu menghasilkan penafsiran atau pemaknaan yang tepat, tidak ambigu dan tidak menyebabkan salah paham. Yang ketiga yaitu menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai harapan penulis atau pembicara, serta menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Terus kriteria pemakaian bahasa yang dapat mengungkapkan gagasan, pendapat, pikiran, atau pengalaman secara tepat harus memperhatikan kriteria pemilihan kata. 3 kriteria dalam diksi yaitu ketepatan, kecermatan, dan keserasian. Terus kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan kata berhubungan dengan penggunaan kata yang diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Pemakai bahasa harus mampu menggunakan bahasa yang singkat, sehingga menghemat penggunaan kata. Penggunaan diksi yang cermat akan mengurangi jumlah kata, sehingga menjadi ringkas dan tidak ada kata yang bersifat mubazir. Selain itu, pemakai bahasa harus mampu memahami penyebab terjadinya kemubaziran kata. Kemubaziran kata merupakan penggunaan kata-kata yang kehadirannya dalam konteks pemakaian bahasa tidak diperlukan. Terus yang selanjutnya yaitu keserasian. Keserasian dalam diksi berkaitan dengan kesesuaian penggunaan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakainya. Konteks pemakaian dalam diksi berkaitan dengan faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan ini meliputi kesesuaian kata dengan konteks kalimat dan penggunaan bentuk gramatikal. Selain itu, faktor kebahasaan juga berkaitan dengan penggunaan idiom dan penggunaan kata yang lazim. Sedangkan faktor non-kebahasaan yang berkaitan dengan diksi yaitu situasi pembicaraan, teman bicara atau lawan bicara, sarana pembicaraan, kelayakan tempat berbicara, dan kelayakan penggunaan waktu selama pembicaraan berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya
Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.